Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sami Bangga. Saya mahasiswi jurusan Tarjamah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan penelitian saya tentang kritik dari penerjemahan AI pada berita global Summut Fotila yang diambil dari situs BBC Arabic. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas formatif mata kuliah kritik penerjemahan yang diampu oleh Pak Saifullah Kamali. Oke, lanjut. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan penerjemahan. Penerjemahan adalah proses mengalihkan satu bahasa ke bahasa lain. Gampangnya adalah kita mengubah satu bahasa ke bahasa yang lain yang menjadi krusial. Kenapa? Karena dalam satu bahasa itu kan pasti memuat suatu informasi. Jadi kalau misalnya informasinya tidak akurat atau tidak sesuai dengan apa yang bahasa sebelumnya, itu akan berakibat fatal ya teman-teman. Oke, lanjut ke seperti yang kita tahu pada 2025 ini, tahun kemarin juga 2024, itu AI atau Artificial Intelligence ini sedang sangat booming ya teman-teman. Ada ChatGPT, ada Cloud, terus ada Skype, terus ada Perplexity, terus ada Gemini, Copilot dan segala macamnya. Dan bagaimana sih penerjemahan ini melihat AI atau AI dalam kacamata penerjemahan? Jadi ChatGPT ini tuh kalau misalnya disuruh menerjemahkan itu sesuai dengan prompt atau sesuai dengan kata perintah yang kita tulis, yang kita input untuk ChatGPT itu bekerja seperti apa. Oke. Namun dari penelitian yang telah saya baca, yang telah saya kaji, itu penerjemahan AI ini masih memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena cara kerja ChatGPT ini kan, cara kerja AI ini kan kurang lebih itu bergantung pada data latihannya teman-teman. Jadi ia berlatih pada data-data yang diberikan oleh pemiliknya. Dan bagaimana dengan data-data yang terbaru seperti Global Summut Fotila kemarin pada Oktober 2025, itu masih perlu dikaji ya teman-teman. Lanjut untuk kritik penerjemahan. Jadi di sini dari penerjemahan AI yang tadi kita akan mengkritiknya. Kritik itu kurang lebih adalah evaluasi terhadap kualitas dan nilainya itu berdasarkan standar-standar tertentu. Standar-standar ini yang saya gunakan ini itu ada 4 teman-teman. Yang pertama interferensi struktural, terus ada ejaan, terus ada transliterasi, terus yang keempat itu adalah kesesuaian teknik dan metode. Yang pertama adalah interferensi struktural. Itu kurang lebih adalah jadi kan kalau misalnya kita dari bahasa satu ke bahasa lainnya itu kan pasti mempunyai kaidah yang berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dengan budaya dan kultur yang ada di sana. Jadi kalau misalnya kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, pasti ada beberapa kaidah yang nggak sengaja nih keterjemahin juga ke dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih begitu teman-teman, interferensi struktural. Yang kedua itu ada ejaan POBI seperti bagaimana cara mengeja, kata di, kata meng, kataan, imbuhan. Terus ada juga penempatan kata kerja, penempatan kata bantu atau segala macamnya. Terus ada italik atau miring, memiringkan huruf, terus atau penebalan huruf ya teman-teman. Terus selanjutnya ada tanda baca juga, titik, koma, tanda baca, tanda seru dan segala macamnya. Yang keempat ini ada transliterasi. Transliterasi itu apa? Itu adalah proses pengalihan aksara teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab kan dia ada alif, ba, ta yang berbeda dengan apa yang kita pakai gitu teman-teman hurufnya. Nah, kalau misalnya transliterasi ini menjembatani antara dua hal itu. Jadi misalnya kayak huruf alif ditulisnya A di Indonesia, terus kalau misalnya THA itu bukan ditulis to tapi ditulis T, terus ada titiknya di bawah teman-teman. Oke, dan di sini juga ada pedomannya masing-masing teman-teman untuk transliterasi, dan saya menggunakan pedoman transliterasi dari kampus saya, yaitu kampus UIN Jakarta.
yang terakhir adalah kesesuaian teknik dan metode. Jadi kalau misalnya kita menerjemahkan itu pasti kita menggunakan teknik yang mencerminkan metode kita, teman-teman. Nah, teknik ini yang kita ambil, teori yang saya ambil ini itu ada dari teorinya Molina Albir yang ada 18 teknik penerjemahan. Terus juga metodenya saya ambil dari metode diagram V, itu ada dari buku Jembatan Katanya punya Pak Syarih Hidayatullah, dosen saya. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, teman-teman. Saya menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk berita dengan judul Usuli Sumur Alami Israil Latasmahul Al-Qawaribi Bil Wusuli Ilal Ghaza Falimaza Irsalul Musa'adati Abral Al-Bahr. Nah, ini saya ambil dari situs BBC Arabic. Terus saya mengambil 10 paragraf awal saja, teman-teman, dengan berikut dengan judulnya. Jadi totalnya ada 11 paragraf. Itu yang pertama, saya menyalin keseluruhan teks dengan bantuan Google Lens. Jadi saya foto, saya screenshot paragraf per paragraf, terus saya masukin ke Google Lens, lalu saya salin ke Word saya. Terus yang kedua, saya mengharokati agar tidak terjadi kesalahan makna ya, teman-teman, dengan aplikasi namanya Taskil. Terus ketiga, saya menerjemahkan dengan prompt tertentu, ada promptnya setelah ini dengan ChatGPT. Terus kemudian terakhir saya menganalisis sesuai dengan teori yang tadi, yang 4 tadi, referensi, ejaan, transliterasi, dan kesesuaian ya, teman-teman. Terus juga saya dibantu dengan kamus-kamus online seperti Al-Ma'ani, dan juga kamus offline atau kamus buku gitu, teman-teman, Al-Munawir yang tebal banget gitu. Oke, lanjut. Ini ya, teman-teman, untuk promnya. Jadi sebagaimana yang diajarkan di kampus, juga dengan apa imbauan dari CEO ChatGPT, teman-teman, bahwa sebaiknya untuk prompt ini dibuat sedemikian rupa, sespesifik mungkin, sesedetail mungkin, agar hasil yang diinginkan juga detail, teman-teman. Jadi kurang lebih saya membuat promnya seperti ini, teman-teman. Boleh di pause dulu untuk membaca secara keseluruhan. Oke, lanjut. Ini untuk hasil terjemahan ChatGPT-nya. Ada di sebelah kiri ada teks sumber, terus di sebelah kanan tuh ada terjemahan ChatGPT ya, teman-teman. Boleh di pause dulu untuk membaca secara keseluruhan. Bisa dilihat di sini ada banyak yang di bold, terus juga ada yang di miringin, di italic. Lanjut. Terus ada beberapa ini yang seperti Yulara, terus 50 kapal, terus 300 aktivis dari 44 negara ini di bold. Terus ada di tanda kutip dan segala macamnya, teman-teman. Oke, boleh di pause aja dulu untuk membaca keseluruhan. Lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada 15 drone ya, teman-teman, ditebalkan, padahal di kata sebelumnya itu adalah 15 toirotan min duna toyarin. Oke, lanjut. Boleh di pause ya, teman-teman. Lanjut. Yang terakhir ini yang paragraf ke-11. Oke, yang kita tunggu-tunggu itu adalah hasil dari evaluasi. Yang pertama, saya menemukan adanya interferensi struktural pada penerjemahan ChatGPT ini, teman-teman. Salah satunya di penggalan kata fil bahri januba jaziroti kirita al Yunaniyah, di laut, di sebelah selatan pulau Kreta, Yunani. Sebenarnya sekilas ini tidak terlihat salah ya, teman-teman. Cuman apabila kita melihat lagi, dia tuh penerjemahan ChatGPT itu sangat plek ketiplek dengan bahasa sumber ya, teman-teman. Fil bahri artinya di laut, terus janubi jazirati kirita di sebelah pulau Kreta, al Yunaniyah, Yunani gitu. Nah, sedangkan dalam kaidah bahasa Indonesia kan kita tidak menggunakan hal seperti itu ya, teman-teman. Terus juga di sini ada pemborosan kata di, udah di laut, di sebelah juga lagi gitu. Jadi menurut saya ini termasuk ke dalam interferensi struktural, dan saya menyediakan terjemahan alternatif, yakni di Laut Selatan, Pulau Kreta, Yunani. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ejaan POB dan tanda baca. Di sini ada
wala masa ba'duha wajhi, koma mata sababa bitahayyujin daiman limuddati salasuna saniyatan. Sebagian mengenai wajah saya titik itu menyebabkan iritasi selama 30 detik, koma. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ChatGPT itu merubah koma menjadi titik, padahal titik itu merupakan akhir dari sebuah kalimat ya teman-teman, dan kalimat selanjutnya itu udah beda gagasan, udah beda ide lagi teman-teman. Jadi menurut saya padahal di sini kedua kalimat ini tuh berkaitan ya teman-teman. Jadi menurut saya di sini ChatGPT merupakan kesalahan fatal karena menaruh titik yang seharusnya koma di situ karena kedua kalimat ini masih berkaitan, dan beberapa frasa yang tadi yang saya sebutkan itu ada beberapa yang ditebalkan ya teman-teman. Protokol keselamatan yang lebih ketat, terus 48 jam ke depan itu ditebalkan, padahal menurut saya itu bukan hal-hal yang harusnya ditebalkan. Sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya kata-kata yang ditebalkan itu teman-teman itu merupakan judul, terus ada subbab, terus ada bab juga, terus ada kata-kata yang penting yang emang harus ditebalkan karena dia tuh penting teman-teman. Sedangkan yang 48 jam ke depan ini itu kurang menurut saya bukan sesuatu hal yang penting gitu teman-teman, yang harus di bold gitu. Terus ini juga ada Abdurrahman Ghazal, ada Sibiktera, padahal ini sebuah nama dari Safinah, dari perahu. Mengapa ditebalkan? Oke, lanjut. Terus selanjutnya ada konsentrasi. Di sini ada penggalan kata Abdurrahman Ghazali atau terjemahannya Abdurrahman Ghazal. Sebenarnya sekilas di sini tidak ada kesalahan spesifik ya teman-teman, tidak ada, karena emang penerjemahan nama itu plek-tiplek dari bahasa sumber. Namun kalau misalnya kita melihat dari kacamata transliterasi, kalau misalnya ada huruf alif lam di sini itu harus ditulis al teman-teman, walaupun ada huruf tasydid atau huruf double di sini, jadi harus kita tetap tulis al. Jadi yang benar Abdul Al-Rahman Ghazal. Oke, lanjut. Untuk kesesuaian metode di sini terlihat dari ChatGPT itu menggunakan penerjemahan literal seperti yang kita tahu tadi, seperti yang kita lihat itu ChatGPT itu banyak benar-benar yang plek-ketiplek, literal itu plek-ketiplek teman-teman. Jadi dia fil bahri ya, di laut gitu-gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan bahasa sumber, tapi ChatGPT juga nggak mau dia tuh penerjemahannya terlalu kaku teman-teman. Jadi sedikit ditambahkan dengan metode semantik ya. Misalnya contohnya seperti pesawat tanpa awak atau drone, yang kita tahu ya pesawat tanpa awak itu adalah drone, tapi di sini dia tidak menerjemahkan dengan pesawat tanpa awak, tapi dia menggantinya dengan drone ya teman-teman. Kesimpulannya itu terjemahan ChatGPT atau terjemahan AI itu tidak bisa langsung dipakai mentah-mentah ya. Kenapa? Karena tadi teman-teman itu akan berdampak dengan kesalahan tanda baca tadi, interferensi struktural, terus dari kesalahan transliterasi itu akan membuat pembacanya itu sedikit bingung dan sedikit ini apa sih, dan terjemahan itu terasa seperti terjemahan, padahal terjemahan yang baik itu adalah yang tidak terasa seperti terjemahan. Terus untuk pengguna juga agar memeriksa dan memperbaiki hasilnya, karena AI itu masih memiliki keterbatasan, terutama dalam menghasilkan teks yang alami dan sesuai dengan kaidah bahasa target. Oke, lanjut. Di sini saya juga menyediakan terjemahan alternatif, terjemahan saya sendiri. Di sini ada teks sumber bahasa Arabnya, terus ada terjemahan ChatGPT di tengah, terus di kanan itu ada terjemahan alternatifnya. Lanjut, boleh di pause dulu untuk melihatnya teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut. Agar sebagai perbandingan ya, saya taruh di sebelah-sebelahnya ini. Lanjut. Oke, lanjut lagi 6, 7. Nih Abdurrahman Ghazal jadi Abdul Al-Rahman Ghazal. Terus ini juga Sibiktera itu salah. Sebenarnya kata yang benar itu ada spektra. Terus ini setengah meter. Menurut saya tidak terlalu harus di bold ya teman-teman, tapi di bold juga. Oke, lanjut. Ini yang paragraf ke-8, boleh di pause.
yang ke-9, yang ke-10, lanjut lagi yang ke-11 yang terakhir. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya, sudah mendengarkan yipping saya pada kali ini. Tadi kan kayak saya menerjemahkan hanya 10 paragraf awal ya teman-teman, dan selanjutnya saya akan menerjemahkan 10 paragraf lainnya, dan itu wah benar-benar kacau teman-teman. Oke, stay tune di video selanjutnya. Go to part 2. Dadah.